Bab 401. Asal-usul Zhenjian. Tempat ini. Mileye mengerutkan kening. Tempat apa? Zhenjian berkata dengan suara lembut, Infernal Purgatory. Rumor mengatakan dulu didirikan oleh dewa bawah tanah dari Star Territory. Tujuannya adalah untuk memenjarakan musuh terbesar Star Territory, yaitu klan dewa. Klan dewa. Mileye sedikit bingung, apakah mereka semua adalah dewa? Zhenjian mencibir, dewa apaan, itu hanya gelar dari pihak mereka saja. Setelah mengatakan ini, Zhenjian terdiam sejenak, namun memang banyak orang kuat di klan ini, kalau tidak, saat itu mereka tidak akan bisa mendominasi Star Territory. Mileye berkata, apakah sekarang mereka masih ada? Zhenjian berkata dengan pelan, semuanya sudah hilang. Star Territory itu juga sudah tidak ada lagi. Mileye sedikit bingung, kenapa bisa hilang? Zhenjian berkata, terlalu kuat akan menyesatkan diri sendiri. Klan dewa ini saat itu mendominasi Star Territory, betapa sombongnya mereka. Setelah mengatakan ini, Zhenjian berhenti sejenak, kemudian berkata lagi, Infernal Purgatory ini diciptakan oleh dewa dunia bawah, ada banyak master dari klan dewa yang dipenjara di dalamnya. Aku tidak tahu kenapa dia bisa berkeliaran di sini, singkatnya, dia tidak mudah dihadapi. Mileye berkata dengan serius, bagaimana kalau dibandingkan dengan menara penjara alamku ini? Apakah kamu bodoh? Zhenjian tiba-tiba berkata, apakah kamu yakin otakmu ini bukan otak babi? Mileye. Zhenjian berkata lagi, Infernal Purgatory ini memang tidak biasa, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan menara penjara alammu? Mileye bertanya, kenapa tidak bisa dibandingkan? Zhenjian berkata, menaramu ini bukan bagian dari alam semesta ini, dia mewakili peradaban seni bela diri yang lebih tinggi, kamu belum pernah melihat bagian yang menakutkan darinya. Menara penjara alam. Mileye terdiam, mengenai menara ini, sampai sekarang dia belum memahaminya, tapi dia tahu dengan memiliki menara ini pasti merupakan suatu berkah dan juga bencana. Tanpa banyak berpikir, Mileye terus berjalan maju. Tak lama setelah itu, dia tiba di lantai 6. Di lantai 6 lilin menyala terang, di dalam lantai 6 ini hanya terkurung seekor monster. Monster itu berbentuk seperti serigala, tapi ekornya seperti ekor naga, sangat panjang, dan ada dua tanduk panjang di atas kepalanya. Kedua tanduk ini seperti pedang, memancarkan aura dingin. Mileye tidak mengganggu monster itu dan terus maju, tapi di saat dia sampai di depan pintu, Zhenjian tiba-tiba berkata, serigala iblis, monster yang dibesarkan oleh klan dewa, kecepatannya sangat cepat, kekuatan tempurnya sangat kuat. Mileye berkata dengan lembut, aku tidak bisa menaklukkannya. Zhenjian berkata lagi, iya juga. Mileye terus berjalan maju. Mileye bisa merasakan kekuatan serigala iblis ini, aura yang dikeluarkannya telah melampaui alam tiada batas. Namun, Mileye tahu betul bahwa monster level ini tidak mungkin takluk padanya. Kalau tidak dapat menaklukkan pihak lawan dan mengganggu para master yang ada di sekitar, maka akan berada dalam masalah besar. Selain itu, sekarang Mileye hanya ingin menyelamatkan adik perempuannya. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke lantai 7. Ketika tiba di lantai 7, sebuah aura dingin menerpa wajahnya. Pada saat yang sama dia merasakan aura misterius menguncinya. Mileye kaget, ada yang menyadari keberadaannya. Pada saat ini, sebuah suara yang mengejutkan muncul dari depannya. Masih muda sudah mencapai tingkat dewa pedang besar, tubuh fisikmu bahkan pernah disempurnakan oleh darah naga. Lumayan, memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Mileye, kenapa kamu bengong? Cepat ke sini. Suara itu terdengar lagi.
Mileye berpikir sejenak, lalu berjalan mendekat. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah kurungan besi. Di sana duduk seorang pria tua berjanggut putih dan rambut yang berantakan. Orang tua itu melirik Mileye sekilas dan berkata dengan takjub, "Lumayan, sangat bagus." Mileye berkata, "Senior siapa?" Orang tua itu berdiri, "Cepat berlutut untuk menjadi muridku." Mileye. Melihat Mileye terdiam, orang tua itu berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu tahu siapa berdiri di depanmu ini, kamu?" Setelah mengatakan itu, orang tua itu tiba-tiba maju dan mendekat, "Bebaskan aku, setelah kamu membebaskanku, aku akan menjadikanmu penguasa Star Territory ini." Mileye berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, apakah senior tidak bisa keluar sendiri? Ekspresi orang tua itu tiba-tiba menjadi mengerikan dan dia berkata dengan marah, "Kalau aku bisa keluar sendiri, apakah aku perlu meminta bantuanmu?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Senior, tempat ini istimewa, aku juga tidak bisa menyelamatkan senior." Orang tua itu terus menatap Mileye, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mileye berbalik untuk pergi. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba berkata, "Yang menyembunyikan auramu adalah aura chaos, benar tidak?" Mileye berhenti, "Benar." Orang tua itu berkata, "Kamu bisa memiliki aura ini jelas bukan orang biasa." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah senior dari klan dewa?" Orang tua itu berkata, "Ya, klan dewa." Mileye seolah teringat sesuatu dan tiba-tiba bertanya, "Apakah senior kenal Zhen Jian?" Alasan kenapa Mileye menanyakan ini adalah karena dia teringat apa yang dikatakan Kaisar, Zhen Jian sepertinya orang terhebat di alam para dewa. Ketika mendengar kata-kata Mileye, ekspresi orang tua itu berubah drastis. Dia menatap Mileye dengan takut, "Kenapa kamu bisa mengenalnya? Kenapa kamu mengenalnya? Kenapa?" Mileye sedikit mengernyit, kenapa reaksi orang ini begitu besar? Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba maju mendekat dan terus menatap Mileye, "Kenapa kamu tahu namanya, kenapa?" Mileye bertanya dalam hati, "Nona Zhen, tampaknya namamu sangat terkenal." Zhen Jian berkata, "Biasa-biasa saja." Pada saat ini, orang tua di depan Mileye dengan marah berkata, "Katakan padaku, kenapa kamu bisa mengenalnya?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku mengenalnya." Setelah mendengar kata-kata Mileye, orang tua itu berteriak, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bagaimana dia bisa mengenal semut sepertimu? Bagaimana dia bisa?" Mileye berkata, "Aku memang mengenalnya." Orang tua itu terus menatap Mileye. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Di mana dia?" Mileye berkata, "Senior mengenalnya." Orang tua itu terdiam. Mileye berkata, "Senior tidak mau mengatakannya, kalau begitu aku pamit dulu." Setelah mengatakan itu, Mileye berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba berkata, "Dia adalah putri dari ketua klan dewa." Mileye berhenti. Dia berbalik dan melihat orang tua itu. Orang tua itu berkata, "Saat dia masih muda, bakatnya biasa-biasa saja, ditambah dia adalah seorang wanita. Karena ini, dia tidak begitu dipandang di klan dewa, bahkan ketua klan juga memandang rendah dirinya." Suatu hari, ibunya meninggal secara tragis di kuil istana. Dia berlutut di depan istana selama 3 hari 3 malam, memohon ketua klan untuk menguburkan ibunya di kuil istana, tapi setelah mengatakan ini, dia mencela dirinya sendiri. Ibunya hanyalah seorang pelayan istana yang tidak berstatus. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk dimakamkan di kuil istana? Karena ini, ketua klan mengabaikannya, jadi dia membawa mayat ibunya dan meninggalkan klan dewa.
Dia sudah pergi 15 tahun. Mileye bertanya dengan penasaran, bagaimana selanjutnya? Orang tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, 15 tahun kemudian, dia kembali. Pada hari itu, dia menantang ketua klan di depan kuil istana dan memenggal kepala ketua klan terkuat dari klan dewa kami, lalu digantung di atas kuil istana. Tidak hanya itu, para master dari klan dewa kami pada hari itu hampir dibantai semua olehnya. Selain itu, kuil klan dewa dibakar habis olehnya. Saat itu, klan dewa kami mengalami pukulan fatal dan sejak itu terus menurun. Mileye terdiam. Mileye tidak menyangka Zhen Jian ternyata benar-benar dari klan dewa ini, dan dia begitu menakutkan, dia bahkan membantai hampir semua master puncak dari klan dewa. Memikirkan hal ini, Mileye sedikit berkeringat dingin. Kalau bukan karena menara penjara alam, apakah dirinya masih bisa hidup hingga hari ini? Pada saat ini, orang tua itu duduk di tanah. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Setelah mengatakan ini, orang tua itu menatap Mileye, di mana kamu bertemu dengannya? Mileye berkata dengan pelan, senior, aku masih ada urusan, aku mohon pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Mileye berbalik dan pergi. Orang tua itu terus menatap Mileye, kali ini dia tidak menghentikannya. Dalam perjalanan ke lantai 8, Mileye bertanya, Nona Zhen, apakah kamu dari klan dewa? Zhen Jian berkata dengan santai, apakah ada hubungannya denganmu? Masalahmu sendiri saja tidak bisa diselesaikan dengan baik, masih ingin menanyakan masalah orang lain, jangan sembarangan berpikir. Mileye tersenyum dan berkata, hanya ingin tahu, penasaran. Zhen Jian tidak mengatakan apa-apa lagi. Mileye juga tidak bertanya lagi, dia mempercepat langkahnya dan segera tiba di depan pintu masuk lantai 8. Di pintu masuk, Mileye berhenti, setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya memasuki menara. Tak lama setelah itu, Mileye tiba di lantai 8. Di lantai 8, sangat sunyi, penuh dengan aura dingin dan sangat sunyi. Mileye berjalan ke depan, pada saat ini, dia masih menggunakan aura chaos untuk menyembunyikan auranya. Pada saat ini, suara Zhen Jian tiba-tiba terdengar, saat ini Infernal Purgatory ini dalam keadaan tidak bertuan, dan tampak telah tertidur lelap. Bagaimana, apakah kamu ingin menaklukkannya? Mileye berkata dengan serius, untuk apa aku menaklukkannya? Zhen Jian berpikir sejenak, lalu berkata, meskipun kamu memiliki menara penjara alam, menara ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu kendalikan sekarang. Tapi Infernal Purgatory ini mungkin bisa, kalau kamu mengendalikannya, kamu dapat masuk ke wilayah Star Territory dengan bantuan Infernal Purgatory ini, Setelah mengatakan ini, Zhen Jian berhenti sejenak. Mileye menjadi sedikit waspada, untuk apa aku pergi ke wilayah Star Territory? Zhen Jian berkata, anggap saja pergi untuk jalan-jalan, di sana cukup menyenangkan. Mileye menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Zhen Jian, dia terus maju ke depan, semakin jauh dia berjalan, semakin kuat aura dingin di sana. Pada saat ini, Mileye merasa seolah seluruh tubuhnya ditusuk oleh es, rasa sakit itu menusuk hingga ke tulang. Zhen Jian berkata lagi, kalau kamu memiliki Infernal Purgatory ini, setelah diaktifkan, kamu dapat mengubah Star Territory menjadi neraka. Di menara ini ada energi kematian yang sangat menakutkan, begitu keluar, itu akan sangat mengerikan. Selain itu, kalau aku tidak salah tebak, di Infernal Purgatory ini, seharusnya ada sebuah pedang yang bisa menekan roh dan hantu. Kalau kamu bisa mendapatkannya, akan sangat cocok dengan satu pedang penentu jiwamu, cekak.
Pada saat ini, Mileye berhenti, tak jauh di depannya, ada pilar panjang, di atas pilar ada seorang wanita yang diikat. Seluruh tubuh wanita itu diikat erat, sama sekali tidak bisa bergerak. Melihat wanita ini, Mileye membeku di tempat. Wajah yang familiar tapi asing. Bersambung.